Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai asal-usul Gunung Sebatung dan juga kota gaib Saranjana yang terkait dengan kisah legenda dari Pulau Halimun. Pulau Halimun yang konon terletak di Kalimantan Selatan. Bagaimana kisah asal-usul dan juga legenda Gunung Sebatung, kota gaib Saranjana dan kerajaan Pulau Halimun ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Sebatung merupakan sebuah gunung yang terletak di Kalimantan Selatan. Gunung Sebatung hanya memiliki ketinggian 178 meter di atas permukaan laut. Sebatung sendiri juga merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Walaupun puncak utara ini dikenal sebagai Gunung Sebatung oleh masyarakat setempat, titik tersebut juga dikenal sebagai Gunung Bamega yang berarti Gunung Mendung, Gunung Saijaan, dan juga Puncak Bendera. Keberadaan kota gaib bernama Saranjana turut dikaitkan dengan cerita legenda penciptaan Gunung Sebatung di Kalimantan. Dahulu, wilayah Pulau Laut dikuasai Kerajaan Halimun yang dipimpin oleh Raja Pakurindang. Dan berikut adalah kisah legenda asal-usul Gunung Sebatung dan kaitannya dengan Kerajaan Pulau Halimun serta kota gaib Saranjana. Dikisahkan, Raja Pakurindang di Kerajaan Pulau Halimun memiliki dua putra mahkota yang gagah perkasa dan juga tampan rupawan. Sang kakak bernama Sambu Batung, sedangkan adiknya adalah Sambu Ranjana. Kakak beradik itu memiliki sifat yang amat bertolak belakang, seperti bumi dengan langit. Sambu Batung lincah dan mudah bergaul, bersifat terbuka dan senang dengan hal-hal yang baru. Sedangkan Sambu Ranjana berperangai sebaliknya. Ia pendiam, tertutup, tidak suka bergaul, tidak suka keramaian dan apa adanya. Di bawah kepemimpinan Raja Pakurindang, rakyat kerajaan Pulau Halimun hidup rukun, makmur, aman dan juga sentosa. Mereka suka bergotong royong dan selalu berbagi dalam kebersamaan. Kebutuhan sandang pangan mereka hasilkan sendiri. Karena tinggal di satu pulau, mereka saling mengenal. Tidak ada rahasia di antara mereka. Semuanya seperti satu keluarga. Rakyat kerajaan Pulau Halimun tidak pernah berhubungan dengan penduduk pulau lainnya. Sebab tidak pernah ada penduduk dari pulau lain yang datang ke Pulau Halimun. Dari luar, kerajaan Pulau Halimun memang tidak tampak, sebab selalu diselimuti oleh kabut. Nelayan dari pulau-pulau lain yang melintas hanya melihat Halimun di tengah laut. Dan pada suatu hari, Raja Pakurindang bertitah agar seluruh aparatnya berkumpul di istana karena ia akan menyampaikan hal yang penting. Karena rakyat sudah hidup sejahtera dan aku semakin tua, sudah saatnya aku meninggalkan istana. Aku akan bertapa, sabda Raja Pakurindang. Paduka akan bertapa di mana? Panglima Ranggas Kanibungan bertanya sambil bersembah sujud. Karena tubuhnya tinggi dan besar sekali, lantai istana bergetar oleh langkahnya. Senjatanya, sebuah kapak raksasa yang beratnya sama dengan seekor kerbau jantan, tersandang di bahunya. Di pulau ini juga, di puncak gunung yang diselimuti mega, ujar sang Raja Pakurindang. Maaf ampun Paduka, bagaimana kalau Paduka tidak ada? Siapa yang akan bertahta? Sambu Luan, penasehat raja, bertanya sambil mengusap-ngusap kumisnya.
putraku Sambu Batung akan bertahta dan menjalankan pemerintahan. Tentu saja dengan bantuan kalian, Panglima dan para punggawaku. Tetapi, walaupun aku nanti tidak lagi bermukim di sini, bukan berarti aku akan menghilang sama sekali. Dari puncak gunung, aku akan memantau semuanya. Sekali waktu, aku akan memberikan petunjuk dalam bentuk isyarat dan tanda-tanda, ujar sang Raja Pakurindang. Apa yang harus kami lakukan, Ayahanda? Tanya Sambu Batung. Jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana, anakku. Rukunlah dengan saudaramu Sambu Ranjana. Kalian harus memberi teladan agar menjadi panutan rakyat kita. Bukankah sebelum mangkat dahulu, mendiang ibundamu sudah mengajarkan hal itu? Ujar sang raja. Sambu Batung dan Sambu Ranjana mengangguk. Tidak ada tawar-menawar lagi. Jamba Angan, wakil panglima, yang semula hendak bicara, mengurungkan niatnya. Ia sadar kalau Raja Pakurindang telah meninggalkan balai persidangan dan masuk ke kamar istana, mempersiapkan keperluan terakhir sebelum bertapa. Tidak ada lagi yang dapat dilakukannya. Padahal masalah yang akan disampaikannya penting sekali. Sebagai orang yang sudah berumur, matanya yang jeli, tahu bahwa Putri Sewangi, anak kandungnya, amat mencintai Sambu Batung. Namun, Raja Pakurindang telah menjodohkan Sambu Ranjana dengan putrinya itu. Ia juga mendengar kabar bahwa Sambu Batung menaruh hati pada Putri Perak, anak Panglima Ranggas Kanimbungan. Celakanya, Putri Perak mencintai Sambu Ranjana. Lebih celaka lagi, Sambu Ranjana diam-diam menaruh hati pada Putri Sewangi. Untuk mengurai benang kusut itu dan menghindarkan kemungkinan terjadinya aib di kalangan bangsawan istana, Jamba Angan pernah mengadakan pertemuan rahasia dengan Sambu Luan untuk meminta nasihat tentunya. Ia terdorong melakukan hal itu sebab terkait dengan nasib putrinya sendiri, yaitu Putri Sewangi. Kepada Sambu Luan, Jamba Angan mengatakan bahwa ia sering mendengar kasak-kusuk. Secara sembunyi-sembunyi, Sambu Batung sering memaksa bertemu dengan Putri Perak, bahkan pernah menerobos masuk ke Taman Putri. Para pengawal tidak ada yang berani menghalangi. Pada pertemuan rahasia di tengah malam itu, Jamba Angan tidak mendapat nasihat apapun dari Sambu Luan. Sambu Luan seakan dihadapkan pada persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Setelah mengusap-ngusap kumisnya yang beruban dan berpikir sekian lama, penasehat kerajaan itu mengangkat bahunya, tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, seluruh aparat kerajaan Pulau Halimun melepas keberangkatan Raja Pakurindang. Tetapi iring-iringan kereta kencana dan prajurit berkuda itu hanya sampai di kaki gunung. Setelah itu, tidak ada lagi yang berani mendaki. Konon, gunung itu angker sekali, dihuni berbagai binatang buas, raksasa, siluman, dan makhluk-makhluk gaib. Hanya orang-orang sakti mandraguna yang berani mendaki gunung tersebut hingga ke puncaknya. Sahdan, setelah 3 hari 3 malam bertapa, pohon-pohon yang tumbuh dalam jarak 3 meter di sekitar Raja Pakurindang merunduk ke arahnya, seolah memberi hormat. Setelah 7 hari 7 malam, semak belukar dan pepohonan besar yang berjarak 7 meter melakukan hal yang serupa. Hal itu berlangsung terus-menerus sampai dengan pepohonan yang berjarak 99.909 meter. Semuanya merunduk, seakan bersembah sujud dan menyatakan takluk.
Di kejauhan, semak belukar dan pepohonan itu berbentuk pegunungan yang diselimuti awan. Seperti saat dipimpin Raja Pakurindang di bawah kepemimpinan Sambu Batung pun, rakyat kerajaan Pulau Halimun hidup dengan tentram, damai, aman, makmur, dan sentosa. Sebagai pendamping hidup, Sambu Batung menyunting Putri Perak. Pesta perkawinan berlangsung dengan meriah dan dirayakan seluruh rakyat kerajaan. Beberapa tahun kemudian, suatu hari terjadi peristiwa genting. Dalam sidang di istana yang dihadiri seluruh aparat kerajaan, terjadi pertengkaran sengit antara Sambu Batung dan Sambu Ranjana. Mereka berbeda cara dalam mengatasi persoalan. Dari penjuru desa, aparat kerajaan mendapat laporan tentang terjadinya peristiwa yang mengancam kelangsungan hidup warganya. Sidang berjalan tegang. Hanya beberapa orang yang berani bicara, yaitu Panglima Ranggas Kanimbungan dan juga Sambuluan. Ananda berdua, "Pamanda harap sudahilah pertengkaran ini. Lebih baik kita mencari cara untuk mengatasi persoalan," usul Sambuluan. "Tidak, Pamanda. Kanda Sambu Batung harus bertanggung jawab atas persoalan ini," ujar Sambu Ranjana. Jamba Angan dan Samba Lantar mengangguk dan mengiyakan perkataan Sambu Ranjana. Di kerajaan ini, tak ada yang mampu membuka rahasia mantra penyibak Halimun, terkecuali dia orang berpengaruh. Jelas, dia ingin merusak tatanan dan kedamaian dengan memasukkan budaya luar. Melihat keadaan kian genting, peserta sidang mulai berdiri satu persatu, terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok mendukung Sambu Batung, lainnya memihak Sambu Ranjana. Dalam keadaan genting ini, kita jangan terpecah belah. Panglima Ranggas Kanimbungan berusaha menengahi. Tuduhan Ananda Sambu Ranjana itu tidak berdasar. Pamanda harap. Belum selesai Panglima Ranggas menyelesaikan ucapannya, dipotong oleh Sambu Ranjana. "Cukup, Pamanda. Pamanda tentu saja tidak mau menyalahkan menantu sendiri. Kalian telah bersekongkol. Kalian ingin menjual negeri kita kepada orang asing dengan membuka diri kepada kerajaan lain," ujar Sambu Ranjana dengan amarahnya. Mendengar sikap adiknya yang tidak sopan dan sudah keterlaluan, Sambu Batung tak mampu lagi menahan amarahnya. Apalagi kata-kata kasar itu ditujukan kepada mertuanya sekaligus guru yang dihormatinya. Jeritan istrinya, yaitu Putri Perak, tidak dihiraukannya lagi. Dengan sekali lompat, Sambu Batung sudah berdiri di hadapan Sambu Ranjana. Ketika ia akan membuka mulut, semua orang dikejutkan oleh suara gemuruh, disusul guncangan keras. Mendadak, udara terasa panas menyengat. Seketika, suasana menjadi kacau balau. Setelah guncangan mereda, kecemasan membayang di wajah seluruh aparat kerajaan ketika melihat serombongan warga berdesakan memasuki balai sidang. "Mohon ampun, Paduka. Sudah sejak tadi kami ingin menyampaikan hal ini, tapi kami tak bisa masuk karena harus menyelamatkan diri," ujar warga yang masuk menerobos ke istana. Dengan isak tangis, mereka melapor. Tanpa sebab musabab yang jelas, hewan ternak mereka mati mendadak. Tanaman, pepohonan, sawah, ladang, dan kebun menjadi kering kerontang. "Kami mohon perlindungan, Paduka. Bencana telah melanda. Tanda-tanda dan isyarat sudah terlihat. Di gunung pertapaan Raja Pakurindang telah berkibar bendera merah," ujar salah seorang warga. Sambu Batung dan seluruh aparat kerajaan terkejut.
Mereka tertegun, tenggelam dalam ketakutan. Mereka ingat amanat Raja Pakurindang. Jika di puncak gunung berkibar bendera putih, itu pertanda datangnya kedamaian dan juga kemakmuran. Jika bendera kuning, pertanda kekeringan dan penyakit. Kalau benderanya berwarna merah, itu pertanda akan datangnya bencana dan juga malapetaka. Melihat Sambu Batung, dia mematung. Punggawa 9 segera menghaturkan sembah. Mereka memohon agar junjungannya melakukan tindakan nyata untuk melindungi rakyat, memberikan bantuan dan juga pertolongan. Namun, Sambu Batung tetap membisu. Sebuah guncangan dahsyat dan hawa panas tiba-tiba datang lagi, lebih kuat dan lebih panas daripada sebelumnya. Di antara suara gemuruh dan hawa panas yang menyengat, lantai, dinding, dan pilar-pilar istana retak-retak dan pohon satu persatu. Sambu Ranjana berteriak, "Sambu Batung, kau pengkhianat! Kau telah melanggar wasiat leluhur. Semua ini salahmu," ujar Sambu Ranjana menuding Sambu Batung. "Paduka, tolong jangan bertengkar lagi. Mari bersatu mengatasi masalah ini." Panglima Ranggas Kanimbungan menengahi kembali. Bersama Punggawa 9, ia berpegangan tangan satu sama lain. Mereka berdiri di antara pilar-pilar istana yang retak. "Mari kita bulatkan tekad, satukan hati untuk mengusir kekuatan jahat ini, Paduka," ujar Punggawa 9 yang diamini oleh Panglima Ranggas Kanimbungan. Kata-kata Panglima Ranggas Kanimbungan dan Punggawa 9 seolah menjadi sebuah perintah. Sambu Batung dan Sambu Ranjana terpaksa mengalah. Keduanya menggabungkan diri dalam barisan. Namun, mereka tak mau bergandengan tangan. Alhasil, Sambu Batung di ujung barisan sebelah kiri, sedangkan Sambu Ranjana di kanan. Panglima Ranggas Kanimbungan di tengah. Dipimpin Panglima Ranggas Kanimbungan, sesaat mereka memejamkan mata, menghimpun kekuatan batin, menyalurkannya melalui tangan masing-masing dan serempak memukulkannya sekuat tenaga sambil berteriak. Sasaran pukulan mereka adalah arus panas berapi yang berpusar di hadapan mereka, berpusar seperti angin puting beliung. Apapun yang dilintasinya akan roboh dan terguling. Tetapi bukannya berhenti, arus panas berapi itu malahan berbalik dan memantulkan pukulan yang mereka lancarkan. Mereka terlempar jauh sekali, terpencar-pencar dan jatuh dengan pakaian hangus dan tubuh lecet-lecet. Kapak besar Ranggas Kanimbungan pun terpental jauh. Jauh, kelak ia menjadi pulau kapak. Setelah bertarung 7 hari 7 malam dengan mengerahkan seluruh kesaktian, mereka sadar tak mungkin mengalahkan kekuatan jahat tersebut. Saat itulah ketika langit mendadak gelap dan hujan turun dengan deras. Di angkasa terdengar suara yang amat mereka kenal, yaitu suara Raja Pakurindang. "Wahai warga Pulau Halimun, percuma kalian melawan. Ini sudah takdir. Tidak ada yang harus disalahkan. Dan kalian anakku, dengarkanlah titahku. Hamba ayahanda." Sambu Batung dan Sambu Ranjana serempak menyahut, lemah dan gemetar. "Sambu Batung, engkau dan Putri Perak tinggallah di utara pulau ini. Teruskan keinginanmu membuka diri dan membaur di alam nyata. Dan engkau Sambu Ranjana, tinggallah di selatan. Lanjutkan niatmu menutup diri. Aku merestui jalan hidup yang kalian tempuh. Namun ingat, meskipun hidup di alam berbeda, kalian harus tetap rukun, harus tetap bantu-membantu dan saling mengingatkan," ujar suara Raja Pakurindang.
Pesan ayahanda akan kami junjung. Sambu Batung dan Sambu Ranjana serempak menyahut. Bersamaan dengan itu, gelegar guntur, kilat, dan petir membelah angkasa. Hujan turun deras sekali, menciptakan banjir. Dari puncak gunung, air menggelontor, bagai ditumpahkan, melongsorkan tanah, bebatuan, hewan-hewan, dan juga pepohonan. Pohon-pohon besar pun tumbang disambar petir, tercerabut hingga akarnya, dihanyutkan air, dan dengan cepat meluncur ke pemukiman penduduk, melanda istana, menerjang apapun yang menghalangi jalannya. Banjir besar itu juga menghanyutkan Putri Sewangi. Putri Sewangi menangis sedih berkepanjangan karena kekasihnya yang tak sampai kepada Sambu Batung. Ia berserah diri kepada banjir yang menghanyutkannya di sebatang pohon. Arus air membawanya ke laut. Dalam gemuruh guntur, petir, angin, hujan, dan badai, ia pun menangis tiada henti. Dengan hati penuh sesal, dilemparkannya serundungnya yang basah oleh air mata. Serudung itu diterbangkannya angin jauh sekali. Kelak ia menjadi pulau serudung. Dalam duka nestapa, ia bersumpah tidak akan bersuami dan akan mengasingkan diri. Karena sumpahnya itu, Putri Sewangi menjelma menjadi pulau tersendiri, yaitu Pulau Sewangi. Dipisahkan oleh laut dan berada di sebelah barat kerajaan Pulau Halimun. Ia masih dapat memandang ayahandanya, yaitu Jambangan, yang kemudian menjadi Gunung Jambangan. Gunung Jambangan masih berdekatan dengan Sambu Ranjana yang menjadi Gunung Saranjana. Gunung yang dipenuhi dengan misteri dan teka-teki. Adapun Sambu Batung kemudian menjelma menjadi Gunung Sebatung, berdampingan dengan Gunung Perak. Adapun banjir besar itu juga menghanyutkan Sambu Lantar. Setelah sekian lama hanyut, ia terdampar di tempat yang kemudian bernama Desa Lontar. Adapun Punggawa 9, yaitu Marsiri, Mardapan, Margalap, Marbatuan, Marmalikan, Mardanawan, dan Markalambahu, hanyut paling jauh dan menjadi Pulau 9. Seluruh kesaktian yang mereka miliki melebur menjadi satu, yaitu menjadi Pulau Sebuku. Nah, itulah asal-usul terjadinya Gunung Sebatung, Gunung Saranjana, yang kemudian menjadi kota gaib Saranjana yang dikenal dan sempat viral beberapa waktu yang lalu. Juga terkait kisah legenda dari kerajaan Pulau Halimun. Benar atau tidaknya, ini adalah sebuah kisah legenda berdasarkan cerita rakyat yang ada khususnya di Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah menyimak kisah terkait dengan Gunung Sebatung, kota gaib Saranjana, dan kerajaan Pulau Halimun ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu terkait gunung-gunung yang ada di Kalimantan Selatan, di Pulau Kalimantan, maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di cerita lainnya.